Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Alia Rumini Larasati. With my ID number is 4192111004. Today I will explain what I know in the chapter 6, namely about GeoGebra. The first one, we must know what is GeoGebra. Jadi, GeoGebra itu merupakan sebuah aplikasi matematika yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Aplikasi yang dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran matematika. GeoGebra ini dikembangkan oleh seorang profesor dari Universitas Johannes Kepler yang bernama Markus Hohenwarter yang berasal dari Austria. Menurut Hohenwarter, GeoGebra ini merupakan program komputer yang dapat digunakan pada pembelajaran matematika, khususnya geometri dan juga aljabar. Program ini bisa diakses secara bebas dan dapat diunduh di laman resminya, yaitu www.geogebra.com, di mana program GeoGebra ini sangat terkenal dan telah banyak digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik itu pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan kalangan-kalangan pengguna lainnya. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang GeoGebra. Yang pertama ada menu bar pada GeoGebra. Menu bar ini merupakan bagian utama yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama ada menu file, di mana menu ini berfungsi untuk membuka, menutup, mengedit, menyimpan dan mengekspor sebuah file yang telah kita kerjakan. Selanjutnya ada menu edit, di mana menu ini berfungsi untuk mengedit teks maupun gambar. Selanjutnya ada menu view, di mana menu ini kita gunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra kita. Selanjutnya ada menu option. Menu option ini kita gunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan-tampilan seperti pengaturan huruf, pengaturan jenis objek-objek, geometri, dan sebagainya. Selanjutnya ada menu tools. Di menu ini dapat digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra. Selanjutnya ada window yang dapat digunakan untuk membuat jendela baru. Selanjutnya ada menu help. Yang terakhir itu menu help, di mana menu ini digunakan menyediakan petunjuk-petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan toolbar yang ada di GeoGebra. Yang pertama, icon ini, di mana teman-teman bisa lihat ada seperti panah yang terdiri dari move yang berfungsi untuk memindahkan ataupun menggeser posisi grafik, move around point yang berfungsi untuk merotasikan objek-objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih lalu menggesernya dengan mouse. Yang ketiga ada freehand shape, di mana ini kita gunakan untuk membuat sebuah garis secara sembarang. Selanjutnya ada pen yang digunakan untuk membuat goresan pena. Icon yang kedua ada point. Point digunakan untuk membuat sebuah titik pada grafik. Point on object digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Attack and the attack point digunakan untuk menggunakan suatu titik dengan mengklik titik tersebut. Insert kita gunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau mengklik langsung pada perpotongannya. Midpoint or center, di mana berfungsi untuk menentukan titik tengah ataupun titik pusat dari suatu objek. Complex number, extreme, and roots. Selanjutnya ada icon line. Icon line digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Segment digunakan untuk membuat ruas garis antara dua titik dengan cara memilih dua titik tersebut. Segment with given light digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih satu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Ada ray digunakan untuk membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan juga titik akhirnya.
ada polyline, ada vektor yang digunakan untuk membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhirnya juga. Dan ada vektor from point yang digunakan untuk membuat vektor dengan cara mengklik titik dengan garis vektor sehingga akan muncul vektor yang besarnya sama dengan vektor yang diklik, namun posisinya berasal dari titik awal tersebut. Selanjutnya ada icon perpendicular line, di mana icon ini difungsikan untuk membuat garis tegak lurus dengan cara memilih suatu titik dan memilih garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Ada parallel line digunakan untuk membuat garis sejajar dengan cara mengklik sebuah titik dan garis kemudian akan terbentuk garis yang sejajar dengan garis tersebut. Ada perpendicular bisector, ada angle bisector yang digunakan untuk membuat garis bagi dengan cara memilih 3 buah titik dari 2 buah garis. Ada tangan yang berfungsi untuk membuat garis singgung dengan mengklik sebuah titik singgung pada suatu fungsi. Ada polar or diameter line yang berfungsi untuk membuat garis polar dan juga garis diameter pada lingkaran ataupun konik. Ada base fit line dan ada locus yang dimana difungsikan untuk membuat garis lokus dengan cara memilih titik lokus dan juga titik pada suatu objek. Selanjutnya ada menu polygon. Di menu polygon ini berfungsi untuk membuat grafik berbentuk polygon dengan cara memilih beberapa titik dan mengeklik kembali titik awalnya. Ada beberapa jenis menu polygon ini, ada regular polygon, rigid polygon, dan vector polygon. Selanjutnya ada circle with center stroke point, di mana ini difungsikan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan juga titik tertentu sebagai titik yang terletak pada bunsur lingkaran. Selanjutnya ada circle, center, and radius, di mana difungsikan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih titik pusat dan juga memasukkan jari-jari lingkarannya. Selanjutnya ada kompas, circle stroke 3 point yang berfungsi untuk membuat lingkaran dengan cara memilih 3 buah titik. Ada semicircle, circle arch, circumcircular arch, circular sector, dan juga circumcircular sector. Selanjutnya ada ellipse, hiperbola, dan juga parabola, serta ada conic stroke 5 point, di mana ini berfungsi untuk membuat elips, membuat garis hiperbola, dan juga membuat parabola. Selanjutnya ada angle yang digunakan untuk menentukan sudut dari 3 buah titik atau 2 buah garis. Ada angle with given size, ada distance or length, yang digunakan untuk menentukan jarak dari 2 buah titik ke bidang lainnya. Ada area yang digunakan untuk menghitung luas, ada slope, ada list, relation, function inspector. Dan ada reflect about line yang berfungsi untuk merefleksikan sebuah objek dengan garis, reflect about point yang berfungsi untuk merefleksikan sebuah objek dengan titik, reflect about circle yang merefleksikan sebuah objek dengan lingkaran, rotate around point yang berfungsi untuk membuat bidang dari bidang lain dengan cara memasukkan ukuran sudut. Translate by vector yang digunakan untuk menerjemahkan titik koordinat ke dalam bentuk vektor. Dan ada delete from point yang difungsikan untuk membuat titik baru dari 2 buah titik. Ada shielder, text, image, button, checkboard, dan input box. Selanjutnya juga ada move graphic view, zoom in dan zoom out, di mana zoom in ini untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil. Ada show or hide object, ada di sini untuk membuat kita mau menampakkan ataupun menyembunyikan objek. Ada show or hide label, di sini untuk membuat ataupun menyembunyikan label. Copy visual style dan delete, di mana untuk menghapusnya. Oke, sekarang saya akan membuat tutorial cara membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra. Yang pertama itu fungsi linear, di mana langkah pertama kita harus membuka aplikasinya. Saya sudah membukanya. Langkah kedua, kita mengetikkan persamaan
pada kotak input di bawah ini. Di sini. Di sini saya akan mengajarkan cara membuat fungsi linier. Jadi kita harus memasukkan fungsi linier. Contohnya aja saya buat 3x ditambah 6. Kita klik enter, maka muncullah sebuah fungsi. Ataupun muncullah sebuah fungsi liniernya. Teman-teman bisa lihat grafik fungsi liniernya, bisa lihat daripada gambar ini yang warna hijau ini. Oke. Selanjutnya, setelah fungsi linier, ada pula fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, gimana cara membuatnya ke dalam GeoGebra? Gampang, caranya sama dengan fungsi linier. Hanya saja, cuma kita memasukkan fungsi kuadrat, pakai rumus fungsi kuadrat yang berbentuk umum. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Contohnya, misalnya saya ingin membuat grafik fungsi kuadrat dari 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 5. Kita buat enter. Maka yang gambar merah ini merupakan grafik fungsi kuadratnya. Selanjutnya ada fungsi polinom. Sama juga, hanya saja kita memasukkan persamaan fungsi polinomnya. Contohnya itu, misalnya saya ingin membuat x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 5 ditambah 5x dikurang 5. Enter. Maka yang berwarna biru ini adalah grafik fungsi polinomnya. Selanjutnya, fungsi trigonometri. Sama halnya dengan fungsi-fungsi yang lain yang tadi, hanya saja kita memasukkan fungsi trigonometri. Contohnya itu, saya ingin mencari grafik daripada sin x tambah 40. X tambah 40. Oke, kita hapus ini. Oke, ini merupakan grafik sin x tambah 40 yang berwarna, yang huruf P ini ya, yang P yang berwarna orange nih. Yang melengkung-melengkungnya nih. Oke, selanjutnya fungsi eksponen. Caranya juga sama, hanya saja kita membuat persamaan fungsi eksponen. Contohnya itu, saya ingin membuat sebuah grafik dari 2 pangkat x. 2 pangkat x. Oke. Nah, ini dia yang warna ungu ini. Oke, ini merupakan grafik fungsi eksponennya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah bangun ruang dari menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama itu kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Sudah saya buka. Dan kita mengklik menu view. Dan mengklik 3D grafik. Setelah itu, kita di sini sebagai contoh saya ingin menggambar prisma segi 5. Kita mengklik poin dan membuat 2 titik secara sembarang. Oke. Setelah itu, kita mengklik poligon. Di sini pilih yang regular poligon dan menghubungkan titik A dengan titik B. Selanjutnya, untuk verticesnya, karena saya ingin membuat prisma segi 5, maka saya klik 5. Oke, sudah ada gambar seperti ini. Selanjutnya kita pilih piramid, menu toolbar piramid, dan pilih extrude to prism. Oke, kemudian kita mengklik gambar yang ada di 3D grafik ini, yang di sini, mengklik untuk menghasilkan seperti ini. Di mana ini untuk kita membuat sebuah tinggi dari prisma kita. Misalkan saya ingin membuat tinggi dari prisma segi 5 ini 5. Kita klik 5 dan jadilah gambar seperti ini. Gambar ini merupakan prisma segi 5 dengan tinggi 5. Kemudian kita ingin membuat jaring-jaring dari bangun ruang. Sebut saja di sini jaring-jaring dari prisma segi 5.
sudah saya gambar prisma segi 5. Oke, selanjutnya kita ingin membuat sebuah jaring-jaring ataupun jaring-jaring dari bangun ruang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita menggambar bangun ruangnya. Sudah saya gambar di sini, kita akan mencari jaring-jaring dari prisma segi 5. Sudah saya gambar seperti langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya, kita memilih net. Ini, pilih icon net. Kemudian kita mengklik di salah satu ini. Nah, seperti ini, maka akan muncul jaring-jaring dari prisma tersebut. Ini dia gambar jaring-jaringnya. Oke, selanjutnya akan dibuat sebuah persamaan lingkaran dan juga titik singgung garis lingkarannya. Caranya itu mengetikkan persamaan lingkaran ke input, ke kotak input. Misalnya contohnya di sini persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 6y dikurang lagi 13 sama dengan 0. Kita enter, maka gambar ini merupakan gambar lingkaran dari persamaan lingkaran tersebut. Selanjutnya, kita ingin mencari titik singgung garis lingkaran. Caranya itu, pertama kita masukkan persamaan lingkaran. Oke, sudah saya masukkan. Selanjutnya, pada kolom input juga kita klikkan persamaan garisnya. Misalnya di sini kita punya persamaan x dikurang 2y ditambah 7 sama dengan 0. Oke, maka ini garis equation 2 merupakan garis dari persamaan garisnya. Selanjutnya, kita pilih icon intersect, kita klik. Selanjutnya, kita klik gambar yang menghubungkan antara lingkaran dengan si garis ini. Kita klik sampai sehingga akan muncul titik A di sebelah sini dengan titik 5,8,6,4 dan titik B min 3,2. Jadi titik-titik A dan B ini merupakan titik singgung dari garis lingkaran tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat persamaan elips, persamaan parabola, dan juga persamaan hiperbola dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, persamaan elips. Langkah pertama, kita klik toolbar slider, dan kemudian memasukkan nilai-nilai titik A, B, dan C. Misalnya, saya ingin membuat nilai A, nilai titik A-nya itu minus 2,0, dan kemudian enter. Yang B itu 2,0. Kemudian C kita buat 0,1. Oke, kita enter. Maka selanjutnya kita tulis di input elips. Dan kita pilih yang elips fokus point. Yang pertama kita klik A, kemudian fokusnya kedua itu B, dan yang ketiga itu poinnya C. Maka kita enter, ada persamaan elips kita dengan equation-nya x kuadrat ditambah 5y kuadrat sama dengan 5. Ini merupakan persamaan elips kita, dan ini gambar dari elipsnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat persamaan parabola. Kita klik tadi slider lagi, oke, kita masukkan nilai A, B, dan C. Masukkan nilai A, B, dan C. Misalnya A-nya di sini kita gunakan 0,3. Oke. Kemudian B-nya kita gunakan 3
B-nya kita gunakan 3,0. Selanjutnya, C-nya, misalnya, kita gunakan 2,4. Maka, kita buat F line, F titik 2 line, F titik 2 line dari si B dengan si C. Kita pilih poin-poin, kita B dengan C. Oke? B dengan C. Ini harus huruf besar ya teman-teman, jangan huruf kecil. Karena yang di ini kita itu huruf besar, jadi kita juga masukin huruf besar. Oke. Oke, ini merupakan garisnya. Selanjutnya, kita mau mencari parabolanya. Gambar persamaan parabola dan gambar parabolanya. Kita tulis di input kita parabola. Kita pilih yang parabola point line. Kita pilih poinnya itu poin A dan line-nya itu garis F. Kita enter dan gambar ini merupakan gambar dari parabola. Maksud saya parabola ya. Gambar dari parabola kita dan X kuadrat dikurang 8XY ditambah 16Y kuadrat ditambah 96X dikurang 78Y sama dengan minus 9 merupakan persamaan parabolanya. Selanjutnya, kita akan membuat persamaan hiperbola. Caranya, kita klik slider lagi dan kemudian tulis di input poin-poin A. Masukkan A-nya sama dengan, jangan lupa sama dengan ya teman-teman. Sama dengan minus 2,0. Enter. Ini titik A-nya. Titik B, poin B, kita buat sama dengan 2,0. Oke, poin B-nya sudah jadi. Dan poin C kita buat C sama dengan misalnya 1,3. Oke. Selanjutnya kita akan menggambar hiperbolanya. Caranya kita klik di input hiperbola. Kemudian kita pilih yang fokus semi major axis leg, saya yang paling atas. Oke. Kita gunakan fokus yang pertama itu A, fokus yang kedua B, dan semi majornya itu C. Kita enter, maka gambar ini merupakan gambar hiperbola kita, dan ini merupakan persamaannya. Selanjutnya, selain GeoGebra, selain bisa digunakan untuk membuat gambar bangun ruang, membuat persamaan parabola, persamaan hiperbola, persamaan elips, dan juga gambar-gambarnya, membuat grafik fungsi linier, dan yang lain-lain. Di GeoGebra juga bisa digunakan sebagai alat bantu ilmu kalkulus. Yang pertama, turunan. Kita juga dapat mencari turunan di GeoGebra. Caranya, kita masukkan nilai fungsi yang akan kita cari turunannya. Misalkan, kita masukkan fx sama dengan 3x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2 tambah 6. Oke, enter. Setelah itu, kita ingin mencari turunannya. Caranya, derivative function. Functionnya itu yang fx. Oke, maka gambar biru merupakan gambar dari fungsi turunannya, di mana kita sudah dapatkan bahwa turunan dari 3x kuadrat tambah 6 ini adalah 6x. Dan grafik warna biru ini merupakan grafik dari 6x. Oke, selain keturunan,
Di GeoGebra pula dapat membantu kita dalam mencari integral. Caranya kita klik fungsi yang ingin kita cari integralnya. Misalnya fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5. Enter. Kemudian kita mau cari integralnya. Caranya di input ini kita klik ataupun kita tulis integer. Integral maksudnya. Integral. Where is integral? Integral. Dan kita pilih yang paling atas, function. Dan kita klik fx kita tadi. F buka kurung x. Kita enter. Maka kita dapat integral daripada fungsi kita adalah x pangkat 3 ditambah 5x. Dengan ini, yang warna merah merupakan grafik daripada fungsi gx ini. Begitu. Selain integral yang tak tentu, ini kan tadi merupakan contoh integral tak tentu ya. Kita juga bisa menggunakan GeoGebra untuk mencari integral tentu. Caranya sama, tadi udah ya. Misalkan contohnya itu yang ini. Yang fx, fungsi kita ini fx 3x kuadrat ditambah 5. Kita mau cari yang nilai integral tentunya. Kita pilih, kita klik di sini integral. Integral. Kita pilih integral function. Function start x value and x value. Oke. Nih. Fungsinya kita tulis fx, seperti yang tadi, x. Start value-nya kita isi berapapun yang kita mau. Misalkan kita mau mulai dari 1. And value-nya itu 3. Kita enter. Maka nilai daripada integral tentu kita tadi ialah 36 dengan gambar seperti yang diarsir ini. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi GeoGebra. Maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang saya perbuat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Jika kalian suka, kalian dapat mengklik tombol like dan juga memberikan komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.